emulsi yang kita bikin dari daging ayam, udang, dan telur, ini tuh meletus banget. Kalau saya bilang sih, karena saya suka banget sama telur, ini tidak hanya meletus, meledak. Dar! Biar gitu rasanya ya. Cobain deh, saya tidak bohong. Hai Vlovers semua, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Wah, semangat semuanya ya. Nah, kali ini kalau saya hadir lagi berarti saya akan mengajak masak-masak lagi ya. Kali ini agak sedikit lain ya, masakan kita ada masakan modifikasi dan enak banget, yang baru sembuh sakit atau lagi sakit, yang sehat pun juga pasti suka ya. Nah, ini adalah kembang tahu lapis ya. Nah, langsung aja kita akan blender dulu semuanya. Bahan-bahan intinya kita menggunakan turbo power juicer. Turbo power juicer ini yang memiliki mesin yang besar dan pisau yang tajam, juga anti karat, dan memiliki pengunci ganda ya. Jadi kalau dia tidak klik seperti ini, dia tidak mudah di on off kan. Baik itu anak-anak kecil, jadi aman sekali ya. Dan dapat membuat segala jenis minuman, dry meal, white meal, atau chopper yang bisa membuat bakso, kemudian bisa buat nugget, bisa buat empek-empek, juga bisa membuat otak-otak ya. Dan tersedia dalam dua warna, putih dan hitam. Langsung aja kita masukkan semua bahannya. Kemudian yang pertama kita masukkan 3 butir telur ya. Langsung kita masukkan seperti ini. 1. Kemudian kita masukkan, di sini ada ayam. Nah, ayamnya 100 gram, telurnya 3 butir ya. Kemudian ada udang, kita blender aja semua ya, 50 gram. Kemudian ada 1 sendok makan bawang putih bubuk ya, seperti ini. Kemudian jahe ya, 2 cm. Ya, cukup. Ini untuk menghilangkan aroma khas telurnya ya. Ini kita masukkan bawang goreng dan air ya. Airnya 100 ml. Nah, ini kita blender dulu ya. Nanti kita akan masukkan garam, gula, kalau mau kasih pergurih dari bumbu kaldu atau kaldu jamur juga bisa ya. Ini udah bagus, baru kita masukkan. Sekarang di sini pertama yaitu garam sebanyak 1 sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok teh ya. Nah, ini semuanya sudah masuk. Nanti dia agak sedikit berat ya, karena apa namanya, sudah ada garam ya. Nah, dia mulai padat sekarang. Ya, dari suaranya terdengar sudah mulai padat. Tuh, tapi tidak padat banget ya. Nah, ini karena ini lembut, jadi dimakan dari anak-anak, dari balita sampai manula tidak apa-apa ya. Kemudian kita ambil pinggan ya, atau alat anti panas. Saya sudah harus menyalakan kukusannya. Ya. Nah, ini kita ukur. Misalkan lebarnya saya guntingin dulu biar mudah ya. Ya, jangan lupa ini kita kasih minyak untuk mengoles. Ini supaya mudah diambil aja bagian bawahnya ya, dan sisinya. Ini sudah kita alasi seperti ini. Kemudian ini kita potong menjadi 2 bagian. Ya, kita letakkan seperti ini. Oke, baru kita tuang ini.
Nah, ini sudah mulai panas ya. Wow, saatnya kita sudah mulai kukus ya. Seperti ini ya. Dia agak mengembang sedikit ya. Jadi nanti emang betul-betul lunak jadinya. Ini kita kukus dalam keadaan mendidih seperti ini 3 menit di awal ya. Nanti bisa 2-3 lapisan. Setelah itu baru kita bikin sausnya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah 3 menit ya. Kita buka dulu. Oke. Kemudian kita isi lagi. Ini kita jadikan 2 ya. Ya. Oke, ini kita ratakan sampai semua permukaannya tertutup ya. Kemudian kita tabur dengan daun bawang. Kita tutup dengan kulitnya lagi. Sampai menyentuh ya. Jadi biar lengket ya. Oke. Kita kukus lagi 3 menit. Nah, kalau mau bikinnya lebih tinggi, boleh 1,5 resep sampai 2 resep ya. Tapi segini nilai proteinnya sudah sangat baik ya. Nah, ini sudah 3 menit lagi, kita buka ya. Nah, kalau supaya lebih mantap lagi dan lebih tampilannya juga baik ya, juga cita rasanya juga enak, kita tambahkan telur ya. Kita pecahkan dulu. Kita tutup sekarang. Nah, ini 5 menit dari sekarang ya. Setelah 5 menit, sambil menunggu ini saya akan membuat sausnya. Ini betul-betul simple ya. Ini ada minyak sebanyak 3 sendok makan ya. Semua sausnya kita akan campur ya. Ini ada kecap asin. Kemudian ada oyster sauce atau saus tiram ya. Kemudian ada kecap manis. Oke. Ada saus tomat. Ini semua masuk. Ada cabai bubuk kalau suka pedas ya, tapi kalau nanti ada anak-anak nggak usah dipakai, tidak apa-apa. Kemudian ada bawang putih bubuk ya, dan sesame oil. Ini harus diaduk dulu supaya tidak terapung-apung ya bubuknya. Sampai hilang. Nah, ini sudah jadi. Kita kasih lada bubuk 1/4 sendok teh. Kaldu jamur sesuai selera ya, 0,5 sampai 1 sendok teh. Ini kita aduk. Nah, ini sudah mulai panas, kita masukkan. Ini sampai aromanya keluar, langsung kita siram dengan air ya. Nah, seperti ini. Sampai dia larut. Aromanya langsung keluar ya. Sampai dia mendidih ya. Sudah cukup. Nah, ini tinggal disiram nanti buat sausnya, buat teman makan. Ini biasanya digado enak, dimakan pakai nasi juga enak ya. Kita tunggu sebentar. Sebentar lagi sudah akan matang ya. Oke, ini terlihat sudah 5 menit, berarti siap untuk kita hidangkan. Kita punya hidangan yang pertama kali mungkin buat vloggers sekalian untuk mencoba dan harus untuk dicoba ya. Kita matikan. Nah, ini sudah 5 menit. Siap untuk kita angkat sekarang.
Dan ini akan kita siram dengan sausnya ya, seperti ini. Wow. Satu lagi. Sebelum kita hidangkan, ini bisa kita coba ya. Ini enak sekali buat yang baru sembuh sakit, jangan terlalu pedas ya. Kalau yang suka buat sarapan telur, saya biasanya suka sekali dengan telur. Ini juga proteinnya juga bagus ya. Yang untuk menambah massa otot, ini juga bagus. Merah telurnya nggak usah dipakai juga tidak apa-apa. Saatnya kita mencoba sekarang. Oke, simple tapi ini enak banget ya. Ini ada udangnya, kemudian ada ayamnya, dan banyak sekali dengan telurnya, dan dikasih saus seperti ini. Nah, ini memang cara makannya memang dipotong, tidak dibalik ya. Nah, ini dia panas-panas seperti ini. Jadi kenyalnya karena ada emulsi di situ ya. Sabi banget. Enak banget ya. Cita rasanya ini pengen nambah lagi. Wangi dari ayamnya, wangi dari udangnya, dan wangi dari sausnya. Ini bikin kita mau lagi. Nah, ini dia sudah selesai kembang tahu lapisnya. Gimana? Mudah kan membuatnya? Nah, buat kalian yang baru sembuh sakit, memerlukan protein yang tinggi, atau memerlukan stamina yang tiba-tiba bagus, atau di musim hujan segera cari penghangat, nah ini jawabannya. Langsung aja masak ini pasti terjawab. Ini juga enak buat breakfast loh ya. Cita rasanya enak, gurih, kemudian ada pedas-pedasnya sedikit, dan rasa proteinnya tuh nendang banget. Diar banget ya. Nah, buat kalian yang sudah pengen melihat koleksi cookware dari yang saya pergunakan ke dalam kesempatan kali ini, langsung aja IG-nya @continental.premiumkitchenware atau TikTok-nya @continental.kitchenware atau websitenya di www.continentalkitchenware.id. Nah, kalau melihat koleksi-koleksi dari Continental, bisa aja langsung ke showroom dari Vicenza. Di sana juga ada koleksi dari Continental, dan bisa melihat langsung, bertanya langsung, juga bisa memegang langsung. Jadi puas kan? Yaitu di Sunter, Jakarta Utara. Dan buat kalian mau request, silakan isi kolom komentar di bawah sini dan tulis apa resep yang diinginkan. Kalau lupa, misalkan judulnya, bisa ancer-ancernya, bahan utamanya apa, rasanya bagaimana, warnanya juga bagaimana, harus disertakan ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya, itu penting banget. Kalau kita lagi mengupload resep yang baru seperti ini, metode yang baru, kemudian ide-ide baru, juga tipsnya, nah kalian orang pertama yang tahu. Nah, saya pamit dulu, kita pasti jumpa kembali di Galeri Rasa Channel, dan pastinya dengan saya Rudy Khairuddin. Sampai jumpa, dadah! Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website, yaitu www.tokovicenza.com, dan juga di TikTok @vicenzaofficial, dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial, atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Viewers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.